Bab 5576. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, keluar dari rumah emasmu. Mu Yun memarahi, ada apa? Zhu Yunliang, Zhu Minglang, jika kedua kaisar ini bisa dibunuh, maka dia mungkin bisa membuka 500 Daofu. Hingga saat ini, Mu Yun merasa perkembangan Daofu-nya terlalu lambat. Kita perlu mempercepat kemajuannya. Meskipun Raja Tao Yizong melibatkan ribuan rumah Tao, jika dia membukanya satu persatu, apakah dia akan mendapatkan tahun monyet dan kuda? Mendengar kabar yang didapat Mu Yun, Xiao Jiutian langsung berkata, 2-3 perampokan, 10-2 perampokan dan 1 perampok, aku bisa menahan 2, tapi 10 lainnya membunuhmu, bukankah itu sederhana? Itu benar, kali ini, 2 kaisar meninggal, dan klan gunung yang membelah babi menjadi marah. Tiba-tiba, 12 Dao Huang datang, dan formasinya menakutkan. Hanya saja, Mu Yun tidak berpikir bahwa 12 kaisar Tao akan tinggal di kota Luoshan sepanjang waktu. Bagi kekuatan emas, Dao Huang bukanlah kubis. Klan gunung pembelah babi adalah salah satu dari 5 urat dari 10.000 lembah iblis. 10.000 lembah iblis mengendalikan 10.000 lembah iblis. Ia juga harus mengendalikan kekuatan tingkat perunggu dan kekuatan tingkat besi hitam di domain lain. Setiap kaisar mempunyai tanggung jawab masing-masing kaisar. Tiba-tiba, lebih dari selusin kaisar telah menunggu di kota Luoshan. Apakah yang lain masih bekerja? Tunggu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, setidaknya bunuh 2 kaisar lagi. Ayo pergi, mereka tidak akan tinggal lama. Selidiki Lu Qingfeng, orang yang tidak ada. Bagaimana kita bisa memeriksanya? Oke, Xiao Jiutian berkata dengan gembira, kalau begitu aku sudah lama di sini, terlalu nyaman. Apapun yang kamu mau. Selanjutnya, Mu Yun keluar masuk restoran dan bar setiap hari. Dia mendapat banyak batu daoyuan dari rumah tuan kota Luoshan dan rumah lelang Luoshan. Dia tidak kekurangan uang. Dengan cara ini, setengah bulan kemudian, pencarian ketat di kota Luoshan akhirnya dilonggarkan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa direkrut. Bayangan Lu Qingfeng tidak terlihat. Namun klan pegunungan yang membelah babi tidak menghentikan pencarian sepenuhnya, tetapi terus mengirim orang untuk mencari di antara kota-kota terdekat. Namun Zhu Yunliang, Zhu Minglang dan 12 kaisar yang datang ke kota Luoshan akhirnya mundur setelah bertahan selama beberapa waktu. Tidak semua pergi. Zhu Yunliang merenggut 10 kaisar. Zhu Minglang memimpin perampok kedua dan perampok pertama yang tinggal. Apalagi Zhu Minglang resmi dilantik sebagai wali kota baru. Kaisar menjabat sebagai penguasa kota. Pencegah ini cukup kuat. Namun, meski begitu, Mu Yun tidak terburu-buru. Setelah setengah bulan berikutnya, ditentukan bahwa hanya ada 3 kaisar di kota Luoshan, Zhu Minglang, ditambah beberapa kaisar Tao dan Raja Tao. Mu Yun benar-benar lega. Malam itu, Mu Yun menyelinap ke rumah tuan kota dan memimpin di luar halaman rumah itu. Halaman ini sangat luas. Para penjaga adalah prajurit berat, dan seorang kaisar bertanggung jawab. Disinilah susunan transmisi dibangun. Zhu Minglang terletak di kota Luoshan, dan rangkaian transmisi dipertahankan. Begitu ada masalah, sisi Gunung Iblis dapat mendukungnya kapan saja. Faktanya, sebelumnya, ada juga susunan transmisi di rumah tuan kota. Namun sebelum aksi malam itu, Mu Yun menghancurkan susunan transmisi. Lagi pula, pada saat itu, tidak ada seorang pun yang mengira bahwa seseorang akan berani memberontak di rumah Tuhan. Tapi kali ini, ia berjaga-jaga. Seorang kaisar langsung duduk. Di luar halaman, di bahu Mu Yun, Xiao Jiutian muncul. Kau bunuh orang yang merampok kaisar perbatasan, aku akan menghancurkan formasi. Xiao Jiutian hehe, berkata sambil tersenyum, ini tidak masalah. Dia dengan hati-hati memeriksa kaisar yang merampok wilayah tersebut, tetapi dia baru saja membuka lebih dari 100 level Daofu dan memasuki wilayah kaisar. Kekuatan yang buruk. He Xiao Jiutian berada di level Raja Tao, tetapi dia membuka ribuan rumah Tao. Orang-orang setingkat ini tidak layak disebut olehnya. Jika Zhu Mingjiong tidak berlari cepat, dia akan mati. Dengan adanya Xiao Jiutian, Mu Yun bisa menjadi sangat tidak bermoral. Kalau tidak, dia sendiri membuat masalah di kota Luoshan. Menit itu ditekan. Lakukan. Oke, sudah diputuskan. 1 orang, 1 kucing, segera bunuh. Mu Yun langsung membunuh kaisar dan Raja Daofu yang menjaga di sini.
Xiao Jiutian langsung menuju rumah tempat kaisar berada. Raungan itu berlanjut, bumi berguncang, serangan musuh. Hampir seketika, seluruh rumah tuan kota segera mengambil tindakan. Kali ini, saya siap. Xiao Jiutian langsung membunuh kaisar dan merampok yang kuat, sementara Mu Yun segera menghancurkan susunan transmisi setelah membunuh lebih dari selusin kaisar Tao dan Raja Tao. Selama periode ini, hanya beberapa lusin kali pernapasan. Namun di rumah tuan kota, sekelompok besar orang telah mengepung dan membunuh mereka. Orang-orang ini pintar kali ini. Mu Yun tersenyum, tapi dia tidak peduli. Di atas langit, suara gemuruh bergema. Zhu Minglang memimpin kaisar lainnya, yang telah dibunuh. Melihat perampok itu diserang oleh Xiao Jiutian, bahayanya tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa menahannya. Zhu Minglang tampak kedinginan. Lu Qingfeng, kucing setan, satu orang, satu kucing. Setelah sebulan, dia kembali. Penuh kebencian, mereka menganggap kota Luoshan, yang dikendalikan oleh klan gunung yang membelah babi, sebagai apa? Zhu Minglang memberi perintah, bunuh mereka dan jangan tinggalkan siapapun. Segera, seorang prajurit bergegas keluar. Mu Yun melihat sosok yang membunuh Kaisar Daofu, dan matanya berbinar. Inilah esensinya, Qi dan Dewa Darah. Membunuh. Nafas di dalam berputar, Zhu Minglang dan kaisar lainnya langsung membunuh Xiao Jiutian. Setan kucing jelas yang paling merusak. Adapun Lu Qingfeng, dia hanyalah seorang Raja Tao. Belum terlambat untuk membunuh iblis kucing itu terlebih dahulu, lalu Lu Qingfeng. Perang kembali terjadi. Di kota Luoshan, semua orang benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa rumah Tuhan bertempur lagi? Siapa sih yang tidak cocok dengan klan pegunungan yang terbelah babi? Bunuh lagi dan lagi. Ini tidak ada habisnya, bukan? Bang-bang, ledakan dahsyat bergema di langit dan bumi. Xiao Jiutian bertarung dengan tiga kaisar dengan tingkat kematian yang luar biasa. Mu Yun juga menghadapi tantangan kali ini. Dua Raja Tao, yang membuka 600 kursi di rumah besar Tao, bergegas membunuhnya. Ada kesenjangan besar antara lebih dari 400 Daofu dan lebih dari 700 Daofu. Tapi, lalu kenapa? Jangan gerakan pedang Raja Ming di tangan Anda, dan teknik pedang Wu ditampilkan. Mu Yun hari ini tidak takut sama sekali. Pada saat yang sama, perut kembung juga terjadi. Ditambah telapak tangan belas kasihan yang besar. Meskipun telapak tangan Dabei hanya memiliki satu bentuk, bentuk ini sangat sombong. Segera, Mu Yun dan dua Raja Tao yang kuat yang membuka lebih dari 700 rumah Tao bertarung bersama dan bertarung tanpa henti. Namun, seiring berjalannya waktu, dua Raja Tao dengan lebih dari 700 rumah Tao secara bertahap menyadari bahwa upaya bersama mereka tampaknya tidak berhasil bagi Mu Yun. Pada saat yang sama, Mu Yun menawarkan dua trik, tinju Dewa Tianu dan pedang instan, untuk menyerang dan membunuh, menjadi semakin kejam. Inilah manfaat peningkatan kekuatan. Dan itu adalah langkah demi langkah Mu Yun untuk meningkatkan ranah dirinya dengan cara yang membumi. Bahkan jika ada celah di hampir 300 istana Tao, dia secara bertahap menang dan mulai melawan dua Raja Tao. Tebasan Qiankun. Dalam kehampaan, minumlah. Mu Yun menebas dengan pedang, dan tiga alam jantung Kendo bekerja sama dengan Qiankun untuk menebas dengan pedang, dan langsung membagi salah satu Raja Dao. Di saat yang sama, dengan telapak tangannya, pedang lain ditembakkan lagi. Semua jiwa ditebas. Pedang itu keluar, dan niat pedang bersiul itu meledak dengan kuat. Bang! Ledakan lainnya meledak. Kedua raja besar itu telah mati total. Tubuh Mu Yun jatuh ke tanah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membunuh Raja Surgawi Tao dan Raja Tao lainnya. Selama sebulan terakhir, rumah tuan kota, yang telah dipugar secara bertahap, kini kembali menjadi reruntuhan. Apa? Tiba-tiba, di langit malam, terdengar jeritan. Segera setelah itu, Mu Yun merasakan aliran esensi murni, darah dan roh ditanamkan ke dalam tubuhnya. Seorang raja sudah mati. Ekspresi Mu Yun menegang. Xiao Jiutian sangat cakap. Sebulan yang lalu, situasi tragis di rumah tuan kota terjadi lagi. Mu Yun sendirian, mengejar dan membunuh Raja Dao itu, Dao Fu Tianjun. Di langit, salah satu dari tiga penguasa Dao yang dipimpin oleh Zhu Minglang telah meninggal. Jika ini terus berlanjut, jika Zhu Minglang tidak dapat melarikan diri, dia akan mati. Apa? Segera, teriakan kedua terdengar. Karakter alam kesengsaraan kedua kaisar,
yang nafas hidupnya hancur, dijarah lagi oleh Mu Yun. Ini dia, Mu Yun tertawa. Tapi saat ini, seluruh tubuh Mu Yun bergetar, dan dia tiba-tiba merasakan aura dingin dari kehampaan menguncinya dengan kuat. Salah, ada pengambilan gambar karakter kerajaan. Mustahil, hanya ada 2-3 kaisar di kota Luoshan, dipimpin oleh Zhu Minglang. Setelah 2 kematian, Zhu Minglang masih dihantui oleh Xiao Jiutian, bagaimana mungkin masih ada seorang kaisar. Tapi saat berikutnya, boom, raungan yang menggemparkan terjadi. Di rumah Tuan Kota, tempat Mu Yun berada, kekosongan runtuh, dan rumah, istana, dan bumi sepertinya langsung dihancurkan oleh telapak tangan yang tak terlihat. Ini jelas merupakan sarana kaisar. Kekosongan itu terkoyak, dan satu demi satu sosok keluar. Totalnya 13 orang. 13 raja. Orang pertama adalah Zhu Yunliang dari klan Gunung Retak Babi. Zhu Yunliang, yang mengenakan pakaian brokat, memiliki ekspresi acuh tak acuh dan aura pembunuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, generasi muda, beraninya kamu membuat masalah. Ketika sosoknya bergema, di dalam dan di luar rumah Tuan Kota, semua prajurit lembah 10.000 iblis menghela nafas lega. Dapat diikuti. Di antara reruntuhan, suara gemerincing terdengar, sesosok tubuh yang berputar perlahan terentang, dan kepala terangkat tinggi. Dan di antara sosok-sosok di sekitarnya, sesosok tubuh naik ke udara. Dibuat, bersiaplah, sosok Mu Yun jatuh ke tanah, melihat ke depan. Yang memimpin adalah Zhu Yunliang, orang ini, tidak pergi. Zhu Yunliang awalnya berpikir bahwa dia akan menyerang dan bunuh diri, dan seorang Raja Dao pasti akan mati. Tanpa diduga, orang ini sebenarnya aman dan sehat. Tapi kemudian, Zhu Yunliang melihat sosok kekar berputar-putar di belakang Mu Yun. Seperti naga dan ular piton. Nafas seluruh tubuh tertahan, namun tato di permukaan tubuh agak tak terduga. Binatang buas ini sungguh luar biasa. Zhu Yunliang melambaikan telapak tangannya, dan 12 kaisar di sisinya berpencar. Sosok besar itu tentu saja adalah Jin Tong. Piton naga ungu, tong emas. Jin Tong melihat sekeliling, 2 helai udara putih keluar dari napasnya, dan bersenandung, bocah bau, aku bukan premanmu. Mu Yun berbalik dan berkata, senior, orang-orang ini akan membunuhku. Aku dalam situasi putus asa sekarang, aku tidak bisa melarikan diri. Jika aku tertangkap, aku akan mati. Jin Tong dan Zi Yue telah tinggal di Zutiantu. Saat ini, cedera Zi Yue sudah membaik. Namun pasangan itu meninggalkan daerah terlarang bersama Mu Yun, dan mereka tidak punya tempat tujuan, jadi mereka tinggal di peta eksekusi Mu Yun. Dunia di Zutiantu hampir sama dengan dunia luar. Dan di sanalah pohon dunia, dan suami istri sedang berlatih di dalamnya, dan hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam hal ini, Mu Yun juga senang melihatnya. Bagaimanapun, 2 raja, meskipun Jin Tong dan Zi Yue sangat sombong pada Suri, mereka terlalu malas untuk menjawab permintaannya. Namun sesekali meminta bantuan, pasangan tidak akan tinggal diam. Dan, di masa depan, jika saya bisa mengembangkan Zutiantu lebih luas lagi, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Pasangan ini telah hidup lama dan menganggap Zutiantu sebagai rumah mereka. Maka kedua orang ini seharusnya tidak menjadi penolong terbesarku. Jin Tong mendengus dan berkata, ini bukan contoh. Mengerti, tubuh Mu Yun mundur, Zhu Yunliang mendengus dingin saat melihat adegan ini, kamu lari kemana? Setelah meminum sepatah kata pun, Zhu Yunliang meraih telapak tangannya. Bang, ledakan rendah terjadi. Kekuatan yang direbut Zhu Yunliang langsung dipatahkan tanpa peringatan saat membombardir Jin Tong. Mata Zhu Yunliang dingin dan tegas, ini adalah keluhan antara Wan Yaogu dan Mu Yunku, kamu berani ikut campur. Jin Tong mendengar ini, tapi mengabaikannya sama sekali. Hanya orang-orang ini, melihat Mu Yun di kejauhan, Jin Tong bertanya, ya, kamu sangat lemah. Jin Tong bergumam, hanya orang-orang ini, mereka harus merepotkanku. Mu Yun tersenyum malu-malu, ya, kamu benar, ketika saya menjadi seorang kaisar di masa depan, saya harus menyentuh kepala Anda dan bertanya, apakah saya lemah? Zhu Yunliang semakin kesal saat melihat ular piton itu tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Membunuh, Syah. Segera, 12 kaisar di sekitarnya menembak bersama. Zhu Yunliang bahkan lebih cepat, dan dia telah mencapai Jin Tong. Namun, Jin Tong menyapu ekornya, dan tusukan horizontal yang menghancurkan langit dan bumi pun terjadi. Bang bang bang,
Wajah kedua belas kaisar di alam kesengsaraan pertama dan alam kesengsaraan kedua semuanya menjadi pucat, dan tubuh mereka tiba-tiba mundur. Zhu Yunliang adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dan tersapu oleh kekuatan raksasa. Ini mengerikan, ular piton besar ini setidaknya memiliki kekuatan di atas alam 5 kesengsaraan. Lu Qingfeng ini memiliki karakter yang menakutkan di sampingnya. Menarik, hampir seketika, Zhu Yunliang memutuskan untuk melarikan diri. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati. Senior, jangan biarkan mereka lari. Melihat adegan ini, Mu Yun buru-buru berteriak. Dia tidak khawatir bahwa orang-orang ini akan menyelesaikan masalah di musim gugur, tetapi dia enggan melepaskan kemajuan besar yang dapat diberikan oleh selusin kaisar ini kepadanya. Jin Tong mendengus dingin, membuka mulutnya dan meludah. Nafas agung yang tak ada habisnya, bergegas menuju puluhan sosok yang tersebar. Bang bang bang, di antara kekosongan, ada seorang kaisar yang melarikan diri ke angkasa, tetapi langsung dihancurkan, menghancurkan tulang dadanya. Meskipun Zhu Yunliang berlari paling cepat, Jin Tong paling banyak menatapnya. Bang, bayangan ekor menyapu langsung ke punggung Zhu Yunliang dan menamparnya ke tanah, menyebabkan kota Luoxian bergetar hebat. Melihat adegan ini, Mu Yun sangat bersemangat. Inilah kekuatan Raja Super. Di tangan Jin Tong, Zhu Yunliang, Kaisar Alam Kesengsaraan pertama, Alam Kesengsaraan kedua, dan Alam Kesengsaraan ketiga, bagaikan boneka yang diejek dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perbedaannya sangat besar. Penghancuran yang lemah oleh yang kuat seperti ini membuat hati Mu Yun melonjak, dan pada saat yang sama dia menantikan berapa banyak istana Tao yang dapat dibantu oleh selusin kaisar untuk dibuka kali ini. Setelah hatinya tenang, seluruh tubuh Mu Yun melahap dan memurnikan sirkulasi darah. Selama 100 tahun terakhir, setelah pengembangan bakat Mu Yun mencapai 20%, dia juga merasakan pecahnya melahap dan memurnikan darah lebih kuat. Di masa lalu, setelah melahap 100% ki dan darah dan memurnikan darah, mungkin hanya 10% atau 20% kekuatan yang tersisa untuk digunakan Mu Yun. Namun setelah bakatnya berkembang, kini setidaknya 2 atau 3% kekuatan murni bisa digabungkan. Mu Yun benar-benar merasakan misteri garis keturunannya sendiri. Itu hanya 20%. Segera, di rumah Tuan Kota, di tanah, mayat kaisar, yang memancarkan energi dan darah murni, ditelan oleh Mu Yun. Nyaman, di langit, tubuh Xiao Jiutian jatuh. Itu berjongkok di atas kepala sosok dan muncul di samping Mu Yun. Sosok itu adalah Zhu Minglang. Namun, saat ini, Zhu Minglang terlihat agak malu. Zhu Minglang yang diinjak oleh Xiao Jiutian seluruh tubuhnya kacau, kekuatannya tidak teratur, dan permukaan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Ini mulut yang hidup, untuk anakmu. Xiao Jiutian tertawa. Untuk membuat, Zhu Minglang memandang Mu Yun, dan berkata dengan ekspresi pahit, menyinggung perasaanku 10.000 lembah iblis, tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan bencana? Bencana apa? Namun, Mu Yun berkata sambil tersenyum, yang di sebelahku adalah piton naga emas ungu, seorang kaisar puncak, takut padamu di lembah 10.000 setan. Mendengar ini, Zhu Minglang melihat sosok di belakang Mu Yun. Piton naga ungu, puncak kaisar. Zhu Minglang memandang Mu Yun dan berkata dengan heran, kamu. Siapa kamu? Mu Yun mencibir, meraihnya dengan satu tangan, dan membawa Zhu Minglang ke peta Zutian. Sangat baik bagi kaisar ini untuk menjadi penambang di alam 3 kesengsaraan. Selama bertahun-tahun, para penambang yang ditangkap sebelumnya telah mati satu persatu selama bertahun-tahun. Misalnya, beberapa orang dari klan Gunung Retak Babi, jika mereka enak dan enak di peta Zutian, mereka tidak akan mati. Hanya saja Mu Yun tertangkap sebagai penambang, dan dia harus menguras tenaga mereka sampai mati. Zhu Minglang, kaisar dari alam 3 kesengsaraan, bagaimanapun juga dapat memberinya manfaat yang besar. Milikku dulu, lalu bunuh. Sempurna, dan kini dunia Zutiantu telah berkembang dari area seluas 200.000 mil menjadi radius 300.000 mil. Demi perluasan dunia Zutiantu, Mu Yun akan terus meningkatkan upayanya. Bulan ini, kota Luoxian telah membangun kembali rumah Tuan Kota, tetapi sekarang, belum dibangun, dan rumah Tuan Kota telah runtuh lagi. Sejauh mata memandang, penuh reruntuhan. Ayo pergi, Mu Yun berkata, jika bukan karena senior Jin Tong kali ini, kapalnya akan terbalik, dan kota Luoxian tidak akan dapat terus melakukan sesuatu. Dengan pelajaran dari kota Luoxian,
lembah 10.000 setan harus fokus mengurus setiap kota selanjutnya, dan inilah waktunya untuk pergi ke domain 10.000 Buddha. Satu orang dan satu kucing menghilang ke langit malam. 10.000 alam iblis. Kota Luotian sekali lagi diserang oleh kekuatan tak dikenal, dan istana tuan kota runtuh lagi. Masalah ini telah menyebar sepenuhnya ke seluruh 10.000 alam iblis. Untuk sementara, semua kota di wilayah 10.000 iblis menjadi gempar. Siapakah yang berulang kali menyerang wilayah 10.000 iblis dan lembah 10.000 iblis? Bosan hidup, masalah ini dilaporkan kembali ke lembah Segudang. Setan di Gunung Segudang Setan. Hal ini juga menyebabkan keributan di seluruh lembah 10.000 setan. Lembah Setan. Di lembah yang tenang, sebuah platform tinggi dibangun di dalam lembah, dan platform tinggi tersebut memiliki beberapa lorong yang menghubungkan ke tembok gunung di sekitarnya. Dan pada posisi tembok gunung yang dihubungkan oleh setiap lorong, dibangun sebuah singgasana. Pada saat ini, di atas takhta, sinar cahaya masih ada, dan 5 sosok mengambil tempat duduk mereka. Ini adalah area inti dari 10.000 lembah iblis, dan juga merupakan tempat di mana 5 kepala lembah 10.000 iblis mendiskusikan urusan mereka pada hari kerja. Hanya saja jarang dinyalakan, kecuali ada masalah besar, kelima leluhur harus maju untuk menyelesaikannya bersama. Sekarang sesuatu yang besar telah terjadi. Zhu Yunliang sudah mati. Zhu Yunliang ini berada di alam 3 kesengsaraan kaisar, tetapi dia adalah adik dari patriark klan Zhuza Chashan, dan dia sangat dekat. Apalagi Zhu Yunliang memiliki potensi yang besar. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi anggota inti klan Zhuza Chashan, dan bahkan menjadi pemimpin klan berikutnya. Tapi sekarang, mati. 5 leluhur berkumpul. Zhu Yuntao berkata langsung, kali ini di kota Luotian, keluarga saya telah kehilangan lebih dari selusin kaisar, dan segala sesuatu di rumah tuan kota-kota Luotian dan rumah lelang Luotian telah dijarah. Zhu Yunliang meninggal, keberadaan Zhu Minglang tidak diketahui, saya khawatir ini banyak keberuntungan. Saat ini, kami hanya mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang pemuda bernama Lu Qingfeng dan seekor setan kucing. Setan kucing itu sangat kuat. Mendengar ini, 4 leluhur lainnya terdiam. 5 pembuluh darah utama dari 10.000 lembah iblis terhubung satu sama lain. Meskipun mungkin ada beberapa perkelahian kecil yang tidak menyenangkan dalam beberapa hari terakhir, hal ini dapat menyebabkan lebih dari selusin kaisar terbunuh, yang dapat dikatakan sebagai kerugian yang sangat besar. Mayu, kepala keluarga klan Tianma Bayangan Merah, dengan wajah kuda yang panjang, berkata dengan suara teredam, konon ada juga ular piton besar. Pada saat ini, Ren Yingyu, patriark klan ular perak kutub raksasa, berkata, menurut deskripsi, itu mungkin ular piton naga ungu emas. Ular piton tersebut ada selama periode kesunyian besar dan telah sudah punah. Ren Yingyu duduk di singgasana, ular air itu memutar pinggangnya, tampak seperti berusia 30-an atau 40-an, penuh pesona. Bagaimana pendapat Anda tentang ini, Tuan Li? Si Xiangru, patriark klan singa liar dan naga terbang, bertanya. Sosok Li Baozong muncul di platform batu di tengah lembah, dan dia memikirkannya dan berkata, lalu mengapa Lu Qingfeng mengambil tindakan terhadap babi dan retakan? Kita perlu mencari tahu tentang masalah ini, jika tidak, bencana satu demi satu mungkin terjadi lagi. Pada saat yang sama, 10 kota besar adalah kepentingan lembah 10.000 iblis kita. Di masa depan, kita mungkin harus mengirimkan barisan yang lebih kuat untuk duduk di kota. Yang terbaik adalah 5 leluhur bergiliran untuk tinggal di kota itu. 10 kota besar untuk sementara waktu. Li Baozong berkata dengan serius, tentu saja, ini hanya sementara. Segera, Si Xiangru mengangguk dan berkata, ini tidak masalah. Kali ini terjadi di kota Luotian, di bawah kendali klan Zhuza Chashan, tetapi lain kali, siapa yang tahu di mana hal itu akan terjadi. Si Xiangru melanjutkan, juga, tentang sekolah ubin kaca 7 harta karun dan dinasti Luotian surgawi. Suara Zhu Yuntao terdengar, lawan. Kali ini, Lu Qingfeng menggunakan telapak welas asih. Telapak welas asih adalah teknik unik dari sekolah 10.000 Buddha, dan bahkan murid Buddha mungkin tidak dapat mengembangkannya. Selanjutnya, jika putra ini menyelamatkan murid Buddha universal, meskipun putra ini bukan anggota Sekte Wanfo, dia tetap tidak dapat dipisahkan dari Sekte Wanfo. Mendengar ini, para leluhur lainnya mengerutkan kening. Mengalahkan, mereka ingin bertarung juga. Lagi pula, jika Anda benar-benar dapat memenangkan gerbang 10.000 Buddha,
lembah 10.000 iblis akan mendapat manfaat paling banyak. Anda harus tahu bahwa gerbang 10.000 Buddha berada di alam yang sama dengan lembah 10.000 setan. Tanpa Wan Fomen, lembah Wanyao dapat mengambil alih alam Jinglong, bahkan jika sekolah ubin kaca 7 harta karun dan dinasti Tian Luosen ingin membaginya, itu akan sulit. Tapi sekarang, kota Luoshan hancur dan pembunuhnya menghilang, yang merupakan potensi ancaman besar. Beberapa leluhur ingin bertarung, tapi bukannya mereka tidak bisa bertarung. Setelah mengatakan ini, beberapa orang memandang Li Baozong dengan rasa ingin tahu. Ahli strategi ras manusia ini, di lembah 10.000 setan, memberikan saran dan mencoba yang terbaik, dan 5 leluhur sangat menghormatinya. Terlebih lagi, ketika 5 klan bersama-sama mendirikan lembah 10.000 setan, bagaimana mungkin tidak ada gesekan selama bertahun-tahun. Keberadaan Li Baozong juga berperan sebagai perantara untuk meredakan beberapa perselisihan di antara 5 marga. Melihat tatapan beberapa leluhur, Li Baozong segera berkata, kita bisa menggunakan ini sebagai alasan atas kecelakaan di kota Luoshan. Bagaimanapun, Lu Qingfeng memang menunjukkan telapak welas asih, dan Buddha Puyuan memang muncul di kota Luoshan. Kami menggunakan ini sebagai alasan untuk ikut berperang, dan gurunya terkenal, itu bagus sekali. Li Baozong melanjutkan, selanjutnya, kita juga dapat menggunakan kematian dan cederanya kota Luoshan terhadap lebih dari selusin kaisar sebagai alasan untuk memberitahu sekolah ubin kaca 7 harta karun dan dinasti Tian Luosen untuk membiarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Setelah kita mengamati pertempuran tersebut, kita bisa memutuskan apakah akan berpisah dengan Sekte Wanfo. Buka wajahmu untuk bertarung, atau katakan, jangan berkelahi. Ada tingkat maju dan mundur. Insiden kota Luoshan ini adalah hal yang buruk. Tapi sekarang menjadi hal yang bagus jika diterapkan pada Wan Fomen. Si Xiangru segera berkata, jika itu masalahnya, lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Li. Insiden kota Luoshan juga menjadi peringatan bagi kami. Sisi dunia ini penuh dengan keajaiban. Saya tidak bisa diam dan merasa luar biasa. Beberapa patriark mengangguk. Lembah 10.000 setan pada awalnya adalah kekuatan tingkat emas yang didirikan oleh satu-satunya orc di 4 dunia, dan itu pasti akan membuat kekuatan lain tidak senang. Dan kali ini, karakter alam kaisar misterius menembak kota Luoshan, jika itu hanya kejadian yang tidak disengaja, itu akan baik-baik saja, tetapi jika seseorang secara pribadi menargetkan lembah 10.000 iblis, itu akan menjadi masalah besar. Tanah 4 alam sangat luas, dan jika dihitung menurut alam Changyun di dunia kuno hukuman surga, 100 alam Changyun tidak dapat dibandingkan dengan luasnya 4 alam. Di tanah 1 alam, ada beberapa domain besar, dan setiap domain besar memiliki banyak kekuatan tingkat perunggu, kekuatan tingkat besi hitam, Del. Yume paling banyak merupakan kekuatan tingkat besi hitam di tanah 4 alam, dan itu bukan yang paling kuat. Jenis yang kuat, saat alamnya meningkat, Mu Yun tahu bahwa wajah asli yang dia lihat akan menjadi semakin luas. Domain 10.000 setan, tanah pegunungan tinggi dan hutan. Sesosok duduk bersila di puncak gunung, aura di tubuhnya bergulir. Tampaknya telah membuka satu demi satu dunia kecil di sekitarnya, yang sungguh menakjubkan. Ini bukanlah dunia kecil, tetapi satu demi satu, istana Tao yang padat dipenuhi dengan kekuatan Dao murni, yang terus-menerus menghasilkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Panggil, setelah sekian lama, sosok yang duduk bersila di tanah menghela nafas sedikit. Satu demi satu rumah besar Tao, semuanya terangkum dalam tubuh lenyap. 505, Mu Yun mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, kecepatan ini cukup cepat. Dengan mencapai level Dao King, takdir seseorang telah terbuka sebesar 20%, dan dengan peningkatan dalam melahap dan memurnikan darah, kecepatan Dao Mansion menjadi semakin cepat. Setelah membunuh orang di kota Luoshan, Mu Yun tinggal di sini selama 3 bulan bersama Buddha Puyuan. Dalam 3 bulan terakhir, Mu Yun melahap dirinya sendiri untuk memurnikan esensi, darah, dan roh, sehingga dia mendapatkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harus mengatakan, perasaan ini sangat nyaman. 505 rumah Tao. Jika ini ingin ditelan oleh kaisar satu demi satu, tampaknya tidak sulit untuk membuka 1000 tempat tinggal Tao. Jika dia benar-benar membuka 1000 tempat tinggal Tao, dia juga akan memiliki kekuatan untuk melawan karakter bencana kaisar. Tentu saja, ia haruslah kaisar yang baru membuka lebih dari 100 istana Tao dan dipromosikan menjadi kaisar. Buddha Puyuan,
Muyun mendatangi Puyuan Buddha, tersenyum dan berkata, ayo pergi ke Wan Fomen bersama. Mendengar ini, Puyuan berkata dengan ekspresi aneh, si Zulu, mengapa kamu mengalami kemajuan pesat dalam beberapa bulan terakhir? Saya belum pernah melihat orang yang bisa tumbuh seperti ini hanya dalam beberapa bulan. Muyun tersenyum dan berkata, apakah kita tidak melihatnya sekarang? Petik 2. Petik 2. Puyuan kemudian menghela nafas, orang-orang dari sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dan dinasti Tianluo Shen terlalu mendominasi. Sekte Wan Fo saya tidak menduduki dan menjarah dunia, tetapi mereka benar-benar berpikir bahwa Sekte Wan Fo saya menyebarkan dharma dan merugikan mereka. Muyun tidak repot-repot menggumamkan apapun dengan tongkat dewa ini, dan berkata langsung, ayo pergi, butuh beberapa waktu, saya tidak bisa mengatakan bahwa dinasti Tianluo Shen dan sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun sudah mulai bersiap. Petik 2. Keduanya segera berangkat. Adapun Xiao Jiutian, tinggal di dunia Zutiantu, saya tidak benar-benar ingin keluar. Dari domain 10.000 setan ke utara, Anda dapat mencapai domain 10.000 Buddha. Sepanjang jalan, Muyun dapat dianggap menghargai perbedaan dalam 10.000 domain iblis ini. Di seluruh lembah 10.000 iblis, klan iblis adalah yang terbesar, jadi ada banyak kota di mana-mana, dan binatang buas dengan berbagai ukuran masuk dan keluar kota. Tentu saja, di dunia baru, orc dan manusia hidup berdampingan, semua orang sudah terbiasa. Tapi di alam 10.000 iblis ini, ia bahkan lebih bersemangat. Tapi setelah keluar dari wilayah 10.000 setan dan datang ke wilayah 10.000 Buddha, Muyun tiba-tiba merasa berbeda. Di domain 10.000 Buddha, di kota-kota penting, jarang melihat orc, tapi ada banyak kepala botak. Bukan hanya botak, hampir semua kota besar dan kecil memiliki kuil Buddha. Kuil Buddha ada yang besar dan kecil, namun jika diperhatikan lebih dekat, ada banyak orang di dalam dan di luar setiap kuil Buddha. Misalnya, kuil Buddha di beberapa kota besar penuh sesak dan ramai, seperti pasar. Dalam hal ini, Muyun hanya bisa menghela nafas, ini memang wilayah Wan Fomen. Ini memiliki keunikan Wan Fomen. Hari-hari ini, keduanya berhenti dan berjalan. Pada hari ini, sebuah gunung suci muncul di depan mereka. Terlihat dari kejauhan memang disebut dengan kata gunung suci. Gunung-gunung itu bersinar terang, hutan lebat berlapis-lapis, dan ada lingkaran cahaya samar yang memancar satu demi satu. Dari kejauhan tampak seperti seorang Buddha besar, duduk bersila di dalamnya, menerangi bagian langit dan bumi ini. Disinilah gerbang 10.000 Buddha saya berada. Puyuan kembali, dan tampaknya seluruh orang juga penuh dengan nafas ilahi. Pada saat ini, Muyun bahkan merasa malu karena dia memiliki pemikiran yang memfitnah tentang Puyuan. Markas besar Wan Fomen agak kuat. Buddha Puyuan, saya adalah orang awam. Faktanya, akhir-akhir ini, saya selalu memiliki pertanyaan. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda. Puyuan menyatukan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lu, ayo kita bicara. Begini, manusia punya emosi dan keinginan. Baik pria maupun wanita punya kebutuhan. Muyun berkata langsung, kalian murid keluarga Buddha memiliki sila. Jika kamu benar-benar tidak tahan, apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengandalkan kelima gadis siang dan malam, kan? Selain itu, melihat sekeliling, hanya patung Buddha yang bisa dilihat di tanah suci Fosan. Melihatnya, kamu tidak bisa melambai kelima gadis di patung Buddha, kan? Mendengar ini, wajah Puyuan memerah, dan dia segera melafalkan nama Buddha, memandang Muyun, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saudara senior Lu, kamu terlalu vulgar. Petik 2. Petik 2. Muyun tertawa dan berkata, hanya bercanda, saya seorang awam, dengan 9 istri dan 9 anak, dan saya tidak pernah memiliki hubungan dengan Buddha dalam hidup ini. Saat mereka berdua sedang berbicara, di pegunungan dan hutan di depan mereka, sesosok tubuh melayang ke udara. Sekelompok 7 orang, mengenakan seragam militer ketat, memegang batang baja, dan bertelanjang kepala. Seragam militer semuanya berwarna biru tua, dan sekilas mereka berpakaian seperti biksu Wan Fomen. Kakak senior Puyuan. Ketika pemuda terkemuka melihat Puyuan, kewaspadaannya segera mundur, dan dia berkata dengan ekspresi gembira, kamu kembali. Puyuan melihatnya dan menjawab sambil tersenyum, saudara muda Fain. Ketika beberapa biksu melihat Puyuan, mereka sangat hormat.
Muyun juga memahami bahwa murid Buddha takdir universal ini mirip dengan tingkat murid inti di kekuatan tingkat emas, dan statusnya di One Fomen tidaklah rendah. Ada 3 jenis murid 10.000 Buddha. Tipe pertama seperti Puyuan, seorang murid Buddha murni yang makan cepat dan melafalkan Buddha. Yang kedua seperti biksu di hadapan mereka, pencak silat murni, tidak terlalu pantangan makan daging dan minuman. Tipe ketiga, murid awam yang telah dianugerahi gelar One Fomen, dapat berlatih di One Fomen, dan mereka berada di sekte klan masing-masing setiap hari, lalu apa yang harus mereka lakukan? Jika ketiga tipe murid ini ditempatkan di dunia biasa, mereka akan ditetapkan sebagai Puyuan dengan kekuatan tempur paling rendah. Namun di One Fomen, Puyuan, kekuatan tempurnya paling tinggi. Bagaimanapun, murid seperti ini menerima ajaran Buddha murni, dan teknik rahasia di One Fomen hanya diteruskan kepada murid Buddha murni seperti Puyuan. Apalagi di One Fomen, jumlah anak awam terbanyak. Jangan lihat anak awam yang seolah tak punya kekuatan mengikat. Faktanya, jika terjadi sesuatu, anak-anak awam pasti akan menyerahkan nyawanya untuk memperjuangkan 10.000 Buddha. Saat ini, ia tidak hanya berkultivasi, tetapi juga memahami beberapa kondisi One Fomen bersama Puyuan. Tentu saja, setiap kali Puyuan menyebut agama Buddha, Muyun menghindari topik tersebut. Dia tidak ingin mendapat pencerahan. Suatu hari dia mencukur rambutnya dan pergi makan makanan cepat saji dan berdoa kepada Buddha. Bahkan jika dia bersedia, kesembilan wanita itu tidak bersedia. Biksu Fain kemudian berkata, Guru Dufan telah menanyakan kepada kami tentang berita Anda akhir-akhir ini, dan meminta Anda untuk menemukannya segera setelah Anda kembali. Jadi begitu, Puyuan mengucapkan terima kasih, dan membawa Muyun menuju One Fomen. Gunung suci yang besar itu membentang untuk waktu yang tidak diketahui. Sekilas, tempat-tempat indah ada di mana-mana. Dan seluruh gunung suci penuh dengan pagoda dan kuil, dan lonceng berbunyi dari waktu ke waktu, yang juga menenangkan. Meskipun Muyun tidak menyukai sistem agama Buddha, ketenangan, kedalaman, dan kesucian tempat ini benar-benar memengaruhi Muyun. Sangat baik untuk berlatih di sini setiap hari. Namun, jika tidak ada pertempuran, lama-kelamaan akan membosankan. Sepanjang perjalanan, Puyuan membawa Muyun ke kedalaman gunung suci. Di depan, sekilas, menara dan kuil tak berujung berdiri megah, padat, dan diselimuti cahaya suci, sungguh mengejutkan. Dan di depan candi pagoda terdapat sebuah gapura berbentuk bujur sangkar, di kedua sisi gapura terdapat 2 buah patung Buddha yang terlihat hidup, setinggi 9 kaki. Ada sebuah plakat di pintu dengan 3 karakter tertulis di atasnya. Kuil Wanfo. Puyuan segera berkata, ini adalah gerbang 10.000 Buddha yang sebenarnya. Tuan sedang mencari saya, pasti ada masalah yang mendesak. Lusisu, ayo kita pergi menemui Tuan Tua bersama-sama, dan omong-omong, Anda dapat menyampaikan berita yang Anda ketahui dengan baik. Setelah memasuki kuil 10.000 Buddha, Muyun merasa seperti telah dimandikan. Bagaimanapun, One Fomen ini adalah kekuatan tingkat emas, dan ada kaisar yang duduk di kota, yang sangat kuat. Selain itu, One Fomen di masa lalu adalah kekuatan setingkat berlian, dengan seorang kaisar yang kuat duduk di kursinya. Di seluruh 4 dunia, terdapat 8 kekuatan tingkat emas, hanya Changsuan Tianzong dan One Fomen, yang merupakan kekuatan tingkat emas pada masa prasejarah, poin ini tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain. Di kuil kuno yang besar, di sepanjang jalan, Puyuan lewat, dan banyak biksu serta umat awam melihat Puyuan, dan mereka semua sopan dan santun. Akhirnya, saya sampai di kedalaman kuil 10.000 Buddha, di depan sebuah kuil kuno, memasuki halaman aula besar, berdiri di luar pintu aula, Puyuan menyatukan tangannya, dan berkata, murid Puyuan, silakan lihat Bodhisattva Dufan. Bodhisattva Dufan, Muyun tercengang. Teman baik, Guru Puyuan adalah seorang Bodhisattva. Di dalam One Fomen, untuk menjadi sosok setingkat Buddhis, pertama-tama seseorang harus mahir dalam kitab klasik 10.000 Buddha, dan kedua, seseorang harus berada pada level Raja Tao. Dan status yang lebih tinggi dari putra Buddha adalah Arhat. Misalnya, Yisan Arhat yang ditemui Muyun saat itu, adalah kaisar alam kesengsaraan kedua. Mereka yang dapat memperoleh posisi Arhat semuanya berada pada level kaisar dari alam 1 kesengsaraan hingga alam 4 kesengsaraan. Buddha, hanya ada 7 bodhisattva di seluruh gerbang 10.000 Buddha, dan yang terendah adalah 5 kalpa kaisar. Dikatakan bahwa di masa lalu, 10.000 Buddha sekte dan 7 bodhisattva agung,
yang masih merupakan kekuatan setingkat berlian, semuanya berada di alam kaisar, dan tuan rumahnya masih seorang kaisar agung. 7 bodhisattva saat ini secara alami tidak sebaik 7 bodhisattva di masa lalu, tetapi mereka semua berada di tingkat terendah dari alam 5 kesengsaraan, dan kekuatan mereka sangat kuat. Terdengar bunyi mencicit, dan pintu aula utama perlahan terbuka. Dari pintu, sesosok tubuh keluar. Dia tinggi dan tinggi, kulitnya perunggu, matanya seperti lonceng tembaga, dan kekar seperti sapi. Ini, sekilas, Mo Yun hanya merasa bahwa orang ini seharusnya bukan bodhisattva, tapi seorang tukang daging. Botak, menguasai. Pu Yuan melipat tangannya dan membungkuk memberi hormat. Bajingan kecil, dari mana saja kamu? Pembukaan ini, suaranya seperti guntur, dan menggelengkan kepala Mo Yun. Apa-apaan? Apakah ini sang Buddha? Apakah itu kurang ajar? Laporkan kepada guru, murid. Coba saya lihat, apakah ada yang terluka? Bodhisattva Dufan melangkah maju dan mengangkat Pu Yuan dengan telapak tangannya yang besar, seperti elang yang sedang menangkap ayam. Lihat kiri, lihat kanan, Dufan Bodhisattva langsung berkata, tidak ada yang terluka, ada apa? Kudengar kamu membunuh banyak orang di kota Luoshan. Setelah mengatakan ini, Pu Yuan tersenyum pahit, hendak menjelaskan. Binatang buas di lembah 10.000 setan itu, jika mereka mengatakan bahwa saya akan pergi ke kota Luoshan mereka untuk membunuh orang, kita semua percaya pada sekte 10.000 Buddha, mengatakan bahwa Anda akan membunuh, hantu mempercayainya. Pu Yuan segera berkata, Tuan, mereka pasti menjebak Anda, dan mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang buruk. Dufan bersenandung, kelompok binatang ini seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Kemanusiaan macam apa yang dimiliki oleh kekuatan yang diciptakan oleh klan iblis? Mereka semua adalah binatang. Tuan, Anda dapat yakin, tuan rumah juga mengetahui tentang masalah ini. Beberapa bodhisattva lainnya, serta banyak arahat, percaya pada Anda dan berpikir Anda tidak dapat melakukan ini. Pu Yuan adalah orang yang memiliki temperamen terbaik di antara murid-murid Buddha, yang mempelajari Buddha Dharma dengan satu hati. Dan sangat baik, tentu saja, Sin San tidak berarti Pu Yuan tidak pernah membunuh siapapun. Pu Yuan secara alami telah membunuh orang, tetapi semua orang yang dapat dibunuh adalah orang yang sangat kejam. Bukan tipe orang yang menurut seluruh dunia harus dibunuh, Pu Yuan tidak akan membunuh. Buddha jenis ini, Pu Yuan, sangat terkenal di seluruh Wanfomen. Jika dikatakan bahwa putra Buddha lainnya dibunuh di kota Luoshan, domain 10.000 setan, sekte 10.000 Buddha mungkin akan sedikit mempercayainya. Bisa dibilang Pu Yuan, bahkan para tahanan yang ditahan oleh Wanfomen pun tidak mempercayainya. Karena Pu Yuan sering pergi ke penjara di Wanfomen, mengunjungi para tahanan, duduk bersama mereka dan berdiskusi tentang sifat Buddha. Beberapa narapidana bahkan meminta Wanfomen segera membuangnya karena tidak tahan. Dari sudut pandang orang luar, Pu Yuan disebut Rou, Niang, Moji. Namun di mata sekelompok Wanfomen dan beberapa bodhisattva, Pu Yuan adalah murid Buddha sejati. Murid Buddha yang paling murni, menguasai. Setelah beberapa kali direncanakan oleh Dufan Bodhisattva, Pu Yuan akhirnya tidak dapat menahannya dan berkata, murid ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan.